ada apa, Neng? Oh ini Bu, saya mau wawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, silakan masuk. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya Ida Sapitri dari IKIP Siliwangi, program studi PGSD 2018 ya Ibu. Mohon maaf di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Ya. Baik, terima kasih sebelumnya ya Ibu. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Ibu selalu mengawasi dan mendampingi anak Ibu pada saat pembelajaran daring? Iya, saya sering membantu anak saya untuk belajar daring. Ya. Pertanyaan yang kedua, apakah ada kendala pada saat pembelajaran daring? Ada kendala pada saat belajar daring, salah satunya yaitu jaringan karena masih sulit akses internet. Selain itu, anak saya mudah bosan. Oh gitu ya Ibu, jadi selain akses internet juga anaknya sering bosan gitu ya Ibu ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah anak Ibu menjadi sering lebih banyak bermain gitu ya Ibu daripada belajar? Ya, anak saya lebih banyak bermain dikarenakan dalam pembelajaran sering mengalami jenuh. Oh ya, karena monoton mungkin ya Ibu, karena Ya. daring tersebut jadi si anaknya mudah bosan gitu. Untuk pertanyaan terakhir ya Ibu, bagaimana terkait prestasi anak Ibu, apakah menurun atau tidak? Untuk prestasi dikarenakan anak saya baru masuk SD, jadi belum tahu bagaimana perkembangannya. Oh, jadi anak Ibu itu baru masuk SD gitu ya Ibu, Iya. jadi belum tahu tingkat perkembangan anak Ibu seperti apa gitu ya. Karena daring juga kan jadi sulit untuk mengetahuinya gitu ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Kalau begitu saya pamit. Terima kasih. Sama-sama. Ibu, untuk pertanyaan pertama, apakah Ibu selalu mengawasi dan mendampingi anak pada saat pembelajaran daring? Untuk langsung, oh iya. Kalau ibu ada di rumah, alhamdulillah ibu bisa membimbing, mengawasi anak ibu. Kalau ada ibu sibuk, ibu bisa mengarahkan materi yang belum dia pahami, kemudian ibu periksa kembali sudah anak menyelesaikan pembelajarannya. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada kendala pada saat pembelajaran daring tersebut? Hambatan pasti ada karena di sini itu sinyal kurang baik. Dan si anak sebelum mulai pembelajaran itu harus dibujuk-bujuk terus karena nggak mau belajar sendiri, jadi susah untuk belajarnya. Kemudian kurang semangatnya belajar kalau di rumah. Untuk yang ketiga, apakah anak Ibu menjadi sering lebih banyak bermain daripada belajar? Oh iya, jadi di rumah kan ada, kalau di sekolah belajarnya full seharian, hanya istirahat 1 jam pembelajaran, terus lagi belajar sampai pulang. Kalau di rumah kan banyaknya si anak itu maunya bermain daripada belajar gitu. Yang terakhir, bagaimana terkait prestasi anak Ibu, apakah menurun atau tidak? Tentang prestasi, walaupun belajar daring, alhamdulillah tidak begitu menurunnya, tapi dibandingkan belajar di sekolah dan di rumah lebih baik di sekolah prestasinya, tapi alhamdulillah nggak begitu menurun. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kalau begitu saya pamit dulu. Baik Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya Ida Sapitri dari kampus IKIP Siliwangi, dari jurusan PGSD 2018.
Mohon maaf, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu seputar pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama pandemi COVID-19. Iya. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Insya Allah siap, bersedia. Adapun pertanyaan yang akan saya ajukan, yang pertama yaitu apakah Ibu selalu mengawasi dan mendampingi anak pada saat pembelajaran daring? Iya, selalu. Yang kedua, apakah ada kendala pada saat pembelajaran daring itu? Ada, pertama kuota ya, kedua HP-nya harus bagus, terus ketiga sinyal yang kurang mendukung. Berarti ada 3 ya Ibu. Yang pertama, Ada 3, pertama kuota, sinyal, kuota, terus yang ketiganya HP-nya HP-nya harus juga Android ya harus Ibu. Android, ya. Yang ketiga, apakah anak Ibu menjadi sering bermain daripada belajar? Jadi apakah pembelajarannya itu sering lamanya bermain daripada belajar gitu? Iya, kalau di rumah pasti lama bermain, soalnya kan waktu pembelajarannya cuma sebentar. Paling lama itu minimal 1 jam atau 1,5 jam paling lama pembelajaran. Sedangkan main kan memakan waktu banyak di rumah. Kalau di sekolah, kalau sekolah biasa itu mungkin 5 jam kurang lah ya di sekolah, kalau sekolah normal biasa. Tapi kalau sekarang pembelajaran daring itu banyak bermainnya daripada belajarnya. Terus bagaimana terkait prestasi anak Ibu? Apakah menurun atau tidak? Kalau prestasi dibandingkan dengan tahun kemarin ya mungkin agak berbeda ya, karena disebabkan pembelajarannya banyak di rumah, ya pasti sedikit menurun dalam prestasi. Tapi ya kalau dilihat secara keseluruhan masih bisa dipertahankan lah, lebih baik gitu. Tapi dibandingkan dengan pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka, itu jauh lebih bagus tatap muka dibandingkan dengan pembelajaran seperti daring sekarang ini. Nah, untuk yang terakhir, bagaimana cara Ibu untuk memotivasi anak agar bisa semangat dalam proses pembelajaran daring tersebut, Bu? Pertama mungkin dibujuk ya sebisa mungkin supaya si anak bisa belajar seperti biasanya mungkin. Kedua, dikasih hadiah atau misalkan apa aja supaya anak bisa mau dalam pembelajarannya, mungkin itu sementara. Iya. Terus dalam proses pembelajaran tersebut si anak merasakan mudah bosan atau gimana? Iya, kalau di rumah mungkin karena belajarnya mungkin sendiri itu sering cepat bosan daripada di sekolah ya. Kalau di sekolah mungkin banyak teman mungkin ya, jadi kalau di rumah dibandingkan dengan di sekolah yang cepat bosan di rumah memang. Mudah buyar gitu ya Bu, Iya, fokusnya. cepat buyar. Paling minimal setengah jam itu paling lama kalau di pembelajaran di rumah. Nah, Ibu, terima kasih telah bersedia saya wawancarai. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi atau tips ya, Ibu. Ya. Memberikan arahan terus kepada anaknya supaya fokus anak itu tetap terjaga gitu ya, Ibu. Yang pertama itu ada melatih fokus anak dengan mengurangi distraksi atau gangguan suara televisi, musik keras, dan smartphone. Kan biasanya ya Ibu, anak-anak mah suka mudah gagal fokusnya itu kepada smartphone gitu. Terus ciptakan ruang belajar yang kondusif agar dapat membantu cara meningkatkan fokus anak. Jadi silahkan tata ruangan semenarik mungkin gitu ya Bu, supaya fokus anak itu tetap gitu Ibu, tidak akan mudah buyar gitu. Terus dalam proses selama proses pembelajaran tersebut dikasih jeda, tidak harus pembelajaran ini selama 1 jam terus aja gitu. Jadi dikasih ice breaking dulu, istirahat dulu, makan dulu atau gimana dulu gitu Ibu. Jadi tidak harus tidak harus monoton belajar itu selama 1 jam itu, tidak gitu. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu waktunya.
Kalau begitu saya pamit ya Ibu. Terima Ya. kasih. Sama-sama.